Assalamualaikum, semoga Allah merahmati dan memberkahi kalian. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Setelah salam, saya ingin mengajak teman-teman untuk berlangganan kanal kami agar setiap video baru kami sampai ke kalian. Sekarang mari kita lanjutkan ke ceritanya. Malam itu jalanan di pinggiran kota Bekasi tampak lengang. Lampu jalan beberapa ada yang mati, membuat suasana semakin gelap dan mencekam. Di sebuah motor metik berwarna merah, seorang gadis bernama Alia baru saja pulang kerja dari sebuah kafe kecil tempat ia menjadi kasir paruh waktu. Usianya baru 22 tahun, wajahnya lembut dan sederhana, tapi tatapannya tajam. Ia bukan tipe perempuan yang mudah ditindas, namun nasib buruk seolah menunggu di tikungan. Saat Alia melintasi jalan sepi menuju rumah kosnya, ia dihentikan oleh dua pria berseragam polisi yang sedang patroli. Awalnya Alia mengira itu pemeriksaan biasa, tapi nada bicara mereka cepat berubah menjadi kasar dan arogan. "Berhenti! Mana surat-surat motor?" bentak salah satu dari mereka sambil menyalakan senter ke wajah Alia. Alia gugup, tapi tetap tenang. Ia menyerahkan STNK dan SIM yang memang lengkap. Polisi itu melihat sebentar, lalu dengan nada menekan berkata, "Wah, ini ada masalah. Plat nomor kamu katanya telat pajak. Kalau nggak mau urus di kantor, ya harus damai di sini." Alia terkejut. Ia tahu betul pajak motornya baru diperpanjang 2 bulan lalu. Ia berusaha menjelaskan, namun polisi itu malah mendorong pundaknya kasar. "Jangan banyak alasan. Kalau mau aman, kasih 5 juta sekarang juga. Kalau enggak, ikut kita ke kantor," teriaknya dengan suara mengancam. Alia terdiam. 5 juta jelas jumlah yang mustahil ia berikan. Gajinya sebulan saja tak sampai segitu. Rasa takut mulai berubah menjadi marah. "Apa-apaan ini, Pak? Surat-surat saya lengkap, pajak juga baru diperpanjang. Kenapa saya harus bayar?" jawab Alia dengan suara bergetar, setengah menahan amarah. Polisi yang satunya ikut maju, lebih kasar lagi. Ia menendang standar motor Alia sampai hampir jatuh, lalu mendorong gadis itu ke pinggir jalan. "Jangan seberani. Kalau nggak mau nurut, bisa-bisa kamu malah kami tahan malam ini." Alia jatuh terduduk, lututnya sedikit tergores aspal. Di saat itu, hatinya benar-benar meledak. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak. Bayangan wajah ibunya di kampung, yang selalu berpesan untuk jangan takut melawan ketidakadilan, tiba-tiba muncul dalam pikirannya, tangannya mengepal kuat. Ia berdiri perlahan, menatap tajam kedua polisi itu. "Kalau bapak-bapak masih maksa saya kasih uang, siap-siap saja. Saya nggak akan diam." Polisi itu justru tertawa meremehkan. "Hahaha. Emang kamu bisa apa? Hah? Anak kecil lawan polisi?" Suasana semakin panas. Angin malam berhembus, membuat dedaunan kering bergeser di aspal. Jalan sepi itu seakan menjadi arena pertarungan yang tak terduga. Alia tahu, jika ia terus diam, mereka akan semakin menjadi-jadi. Dan untuk pertama kalinya, gadis itu merasa tak punya pilihan selain melawan. Kedua polisi arogan itu berdiri congkak di depan Alia, seolah yakin bahwa gadis berpostur mungil itu tidak akan berani berbuat apa-apa. Mereka terbiasa memalak warga kecil, dan hampir selalu berhasil menakut-nakuti korbannya. Tapi malam itu, mereka salah besar. Alia mengusap luka di lututnya, darah tipis mulai merembes. Nafasnya terengah, tapi matanya menyala penuh amarah. Kata-kata ibunya kembali terngiang di telinga, "Harga diri itu mahal, Nak. Jangan biarkan orang seenaknya menginjakmu." Dengan gerakan cepat, Alia meraih tas ranselnya yang tadi terjatuh. Salah satu polisi mendekat, bermaksud merebut tas itu. "Buat apa pegang tas? Mau kabur?" "Hah?" bentaknya, namun saat tangannya hampir menyentuh tas, bruk! Alia mengayunkan tas itu sekuat tenaga ke wajah polisi tersebut.
Tubuh sang polisi langsung terhuyung mundur. Hidungnya berdarah terkena besi buku tulis dan powerbank yang ada di dalam tas. Arg! Kurang ajar kau? Teriaknya sambil menahan sakit. Polisi satunya kaget, tapi cepat-cepat melangkah maju untuk menangkap Alia. Ia mengulurkan tangan hendak mencekik leher gadis itu. Namun Alia lebih lincah. Ia menepis tangan kasar itu dengan gerakan cepat, lalu menendang keras lutut polisi tersebut. Kerak! Suara lutut berbenturan dengan sepatu boot Alia terdengar jelas. Polisi itu menjerit, hampir jatuh tersungkur. Alia, yang tak pernah berlatih bela diri secara formal, sebenarnya hanya mengandalkan naluri dan keberanian. Tapi entah mengapa malam itu tubuhnya terasa penuh tenaga. Mungkin karena rasa takut telah berubah total menjadi keberanian membabi buta. Jangan pernah remehkan perempuan, teriak Alia. Suaranya pecah di jalanan yang sunyi. Polisi pertama yang hidungnya berdarah maju lagi. Kali ini lebih brutal. Ia menarik borgol dari pinggangnya, berniat memborgol paksa Alia. Dasar kurang ajar. Berani melawan polisi? Kau bakal nyesal seumur hidup. Alia mundur beberapa langkah, lalu meraih batu besar dari pinggir jalan. Dengan sekali ayun, ia melemparkan batu itu tepat ke arah tangan polisi yang memegang borgol. Plak! Borgol itu terlepas, jatuh berdering di aspal. Polisi itu meringis kesakitan, tangannya memerah terkena hantaman. Kini keduanya terlihat panik. Mereka tak menyangka target mereka kali ini bukan gadis penurut yang bisa mereka takuti. Sebaliknya, Alia justru membuat mereka kewalahan. Astagfirullah, ini cewek apaan sih? Salah satu dari mereka mengumpat sambil mundur beberapa langkah. Alia berdiri tegak, meskipun nafasnya terengah. Pakaian kerjanya berdebu, wajahnya sedikit pucat, tapi sorot matanya tajam menusuk. Malam itu, sosoknya tidak lagi terlihat seperti gadis lemah, melainkan seperti singa betina yang siap menerkam. Kalau kalian masih maksa minta uang, aku nggak segan bikin kalian tumbang di sini juga. Kalian pikir aku takut cuma karena kalian pakai seragam? Kata Alia lantang. Kedua polisi itu saling pandang, wajah mereka mulai ragu. Tapi gengsi membuat mereka tak mau mengalah begitu saja. Salah satu dari mereka merogoh saku, mengeluarkan ponsel, dan tanpa hendak menghubungi rekan mereka. Melihat itu, Alia langsung bergerak cepat. Ia menendang ponsel tersebut hingga terlepas dan jatuh di aspal. Suasana makin kacau kini, jalanan sepi itu berubah menjadi arena ketegangan. Angin malam membawa suara jangkrik dan gesekan daun, bercampur dengan nafas kasar dan teriakan marah. Alia tahu, ia baru saja membuka perang besar. Tidak ada jalan kembali, dan di kepalanya hanya ada satu tekad. Mereka harus diberi pelajaran, malam ini juga. Nafas Alia semakin berat, tapi semangatnya justru makin menyala. Adrenalin membuat rasa sakit di lututnya tak terasa lagi. Dua polisi arogan itu kini terlihat berbeda. Wajah mereka yang tadi penuh percaya diri berubah jadi pucat, mata mereka mulai menyiratkan rasa was-was. Mereka tak menyangka seorang gadis muda bisa sedemikian berani, namun gengsi sebagai polisi membuat keduanya tetap memaksa maju. Polisi yang hidungnya berdarah meludah ke tanah, darah bercampur liur, lalu meraih pentungan besi dari ikat pinggangnya. Berani kau lawan kami? Malam ini kau bakal kapok. Ia mengayunkan pentungan itu ke arah Alia. Gadis itu sigap, tubuhnya menunduk cepat, lalu dengan refleks mengaitkan kaki polisi itu. Bruk! Polisi itu jatuh tersungkur ke tanah. Pentungan besi terlepas, meluncur di aspal berdering keras. Tanpa pikir panjang, Alia meraih pentungan itu. Tangannya gemetar, tapi tatapannya penuh tekad. Kalau kalian gak berhenti, aku yang bakal bikin kalian nyesel. Polisi kedua, yang lututnya tadi sempat dihantam, maju dengan amarah meluap. Ia mencoba meninju Alia, tapi gadis itu mengelak ke samping. Dengan gerakan cepat, Alia menghantamkan pentungan ke arah lengan penyerangnya. DEG. Terdengar suara keras, polisi itu langsung menjerit kesakitan. Lengannya terkulai lemas. Arg! Tangan gue.
Suasana semakin liar. Polisi pertama yang jatuh kini bangkit lagi, tapi kepalanya pening. Ia maju dengan terburu-buru, hendak mendorong Alia ke aspal. Namun Alia sudah siap. Dengan sekuat tenaga, ia menendang perut polisi itu. Duar. Polisi itu terhuyung mundur beberapa langkah, lalu terjatuh menabrak motor dinas mereka sendiri. Nafas mereka kini memburu. Seragam yang tadinya tampak gagah mulai berantakan, wajah penuh luka, tubuh mereka gemetar. Alia, yang dari awal hanya ingin pulang dengan tenang, kini benar-benar menjelma menjadi sosok yang membuat dua pria berseragam itu ketakutan. Di tengah keheningan yang mencekam, terdengar suara Alia yang lantang. Kalian pikir kalian bisa seenaknya pala orang kecil? Kalian salah besar kalau kira perempuan gak bisa melawan. Kedua polisi itu terdiam, wajah mereka diliputi rasa sakit sekaligus ketakutan. Mereka mulai menyadari bahwa situasi sudah berbalik. Mereka yang biasanya menakut-nakuti orang, kini justru jadi pihak yang terpojok. Salah satu dari mereka, dengan suara gemetar, mencoba menggertak meski jelas lemah. Kau bakal ditahan. Melawan petugas itu pelanggaran hukum. Alia menatap tajam, lalu melangkah perlahan ke arah mereka sambil masih memegang pentungan besi. Petugas yang kayak kalian ini? Yang pakai seragam cuma buat memeras orang? Aku lebih percaya hukum yang adil daripada omong kosong kalian. Polisi itu mundur, wajahnya pucat pasi. Sementara rekannya yang jatuh di dekat motor tanpa susah payah bangun, tapi kakinya pincang karena tendangan keras tadi. Malam itu, jalanan sepi menjadi saksi ketika seorang gadis sederhana berubah menjadi badai yang tak terbendung. Bukan karena ia jago silat, bukan karena punya senjata, tapi karena ia menolak diperlakukan semena-mena. Kini giliran kedua polisi itu yang harus memilih. Terus memaksa dengan resiko tumbang di tangan seorang gadis, atau menyerah dan menanggung malu. Kedua polisi arogan itu kini sudah tidak segarang sebelumnya. Seragam mereka berantakan, wajah penuh luka, dan tubuh mereka gemetar antara sakit dan takut. Alia berdiri tegak di depan mereka dengan napas terengah-engah, masih menggenggam pentungan besi. Matanya merah, bukan karena menangis, melainkan karena amarah yang belum reda. Kalau kalian masih punya harga diri sebagai aparat, seharusnya kalian lindungi rakyat, bukan malah memalak, teriak Alia, suaranya menggetarkan jalanan sepi itu. Polisi pertama mencoba bangkit, meski hidungnya masih mengucurkan darah. Dengan sisa tenaganya, ia meraih radio komunikasi yang tergantung di pinggang, bermaksud memanggil bantuan. Namun sebelum ia sempat bicara, Alia dengan cepat menendang radio itu hingga terpental jauh ke parit. Cukup sudah permainan kalian malam ini, ujar Alia dingin. Polisi kedua, yang lengan dan kakinya sudah lemas, mulai berlutut. Wajahnya penuh keringat dingin. Dengan suara pelan ia berkata, kita bisa bicarakan baik-baik. Kau nggak mau urus panjang di kantor, kan? Habisin saja di sini. Alia melangkah mendekat, menundukkan wajahnya tepat di depan polisi itu. Baik-baik? Setelah kalian tendang saya, paksa saya bayar 5 juta, hina saya di jalan sepi begini? Sudah terlambat. Kalian harus tanggung akibatnya. Polisi itu menelan ludah, jelas ketakutan. Ia mencoba meraih borgol yang tadi terjatuh, tapi Alia lebih cepat. Dengan sekali tendang, borgol itu terpental ke got. Malam semakin hening. Hanya suara jangkrik dan napas terengah mereka yang terdengar. Alia akhirnya melempar pentungan ke tanah, lalu mengeluarkan ponselnya. Dengan tangan gemetar ia membuka kamera, menyalakan lampu flash, dan merekam kedua polisi itu yang sudah tak berdaya. Aku rekam semua ini. Besok video ini akan sampai ke orang-orang yang benar-benar peduli. Kalau kalian coba macam-macam lagi, satu kota ini bakal tahu kelakuan kalian, ucap Alia lantang. Kedua polisi itu terdiam, wajah mereka pucat pasi. Mereka sadar, bukan hanya tubuh yang hancur malam ini, tapi juga nama baik dan jabatan mereka bisa runtuh jika rekaman itu tersebar. Polisi pertama, yang tadi paling sombong,
akhirnya jatuh terduduk di aspal. Dengan suara bergetar ia berkata, jangan sebar videonya. Kami janji nggak akan ganggu kamu lagi. Alia menatap mereka dengan jijik, janji kalian nggak ada artinya. Tapi malam ini aku puas. Kalian tahu rasanya jadi orang kecil yang diperas, dipaksa, dan dihina. Sekarang kalian sendiri yang terhina. Tanpa menunggu jawaban, Alia mengambil motornya yang sempat rebah di pinggir jalan. Ia menyalakannya, suara mesin metik itu memecah keheningan. Sebelum pergi, ia sempat berkata dengan nada dingin, "Ingat baik-baik wajah saya. Kalau suatu saat kalian coba ulangi kelakuan ini ke orang lain, video ini yang akan bicara." Setelah itu, Alia tancap gas meninggalkan tempat itu. Bayangan motor merahnya perlahan menghilang di ujung jalan gelap, sementara kedua polisi itu masih terduduk lemas di aspal, wajah penuh ketakutan dan rasa malu. Malam itu menjadi akhir dari arogansi mereka. Tidak ada yang lebih menakutkan bagi orang sombong selain ketika kesombongan itu dipatahkan oleh seseorang yang mereka anggap lemah. Dan bagi Alia, malam itu menjadi titik balik. Ia bukan lagi gadis yang mudah ditindas. Ia telah membuktikan bahwa keberanian bisa mengalahkan kesewenang-wenangan. Kilauan ending, keesokan harinya, video Alia benar-benar menyebar di media sosial. Warganet marah besar. Nama dua polisi itu jadi bahan hujatan. Atasan mereka pun turun tangan, memanggil keduanya untuk diperiksa. Karir yang selama ini dibangun dengan arogansi runtuh seketika, sementara Alia, ia kembali bekerja seperti biasa, tapi di mata teman-teman dan warga sekitar, ia bukan lagi sekadar kasir kafe biasa. Ia kini simbol keberanian melawan ketidakadilan.